Tentu sebagai manusia kita ingin agar hidup kita tenang hatinya dan juga bahagia hidupnya. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan begini, pernah nggak di antara sobat ISEF, teman-teman milenial semua, merasakan hal-hal yang mungkin teman-teman lihat di layar? Pertama misalnya, pernah nggak ngerasain hidupnya terasa berat? Berat banget. Atau yang kedua, kerja sih, kemudian dapat gaji setiap akhir bulan, tapi gajinya seakan cuma lewat doang. Tanggal 25 gajian, kemudian tanggal 2 sudah lewat, karena gajinya 2 koma. Tanggal 2 sudah koma, kira-kira begitu. Kemudian dia ngerasa punya masalah, tapi solusi dari masalahnya seakan datang itu terlambat. Dan pada ujungnya, hati merasa tidak kuat. Coba cek oleh teman-teman semua, pernah nggak ngerasain hidupnya terasa berat, gaji seakan cuma lewat, solusi masalah datang terlambat, dan juga hati merasa tidak kuat. Dan yang paling parah, ada nggak di antara teman-teman yang misalnya kesehariannya dekat dengan maksiat dan jauh dari taat. Sehingga ujungnya kita hidup, yes kita hidup, tapi tidak mendapatkan ketenangan hati dan tidak mendapatkan kebahagiaan hidup. Kira-kira kenapa ya? Kalau boleh saya jawab, bisa jadi persoalannya adalah hati-hati mungkin hidup kita tidak berkah. Mungkin selama ini kita hanya disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya rutinitas, hal-hal yang sibuknya dengan aktivitas kita, tapi kita lupa bahwa ada nilai keberkahan yang kita lupa. Sehingga mungkin uangnya bertambah, mungkin juga karirnya naik, mungkin juga gajinya naik, tapi dia merasakan tidak tenang dalam kehidupannya. Atau bahasa lain, dia tidak bahagia. Hati-hati, mungkin hidup kita tidak berkah. Bukankah itu yang Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-A'raf ayat 96. Ya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan di bumi. Akan tetapi banyak di antara mereka yang mendustakan apa yang maunya, apa yang jadi maunya Allah dalam kehidupan gitu. Sehingga yang dia dapatkan bukan kebahagiaan hidup, yang dia dapatkan bukan ketenangan hati, tapi yang dia dapatkan hanya rutinitas yang tidak ada hentinya. Dan jangan-jangan kita semua mengalami hal itu. Sehingga kita penting untuk bisa merumuskan, Hilman, Ustadz Hilman, gimana caranya agar aktivitas keuangan kita itu menjadi berkah. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu apa itu berkah, ya. Seringkali kita menyebutkan kalimat berkah, tapi mungkin kita belum tahu apa itu berkah. Nah, di dalam kamus Lisanul Arab, Ibnu Manzur itu pernah menyebutkan berkah itu dengan istilah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi berkah itu artinya tumbuh, berkembang, dan bertambah. Apa yang bertambah? Bertambah ketaatan dia kepada Allah dan bertambah kebermanfaatan dia kepada manusia. Jadi kalau teman-teman bertanya, Hilman, Ustadz Hilman, kira-kira penghasilan saya ini berkah apa enggak ya? Coba dilihat. Selama kita mendapatkan penghasilan, bertambah taat enggak sama Allah? Ada perintah Allah yang kita tinggalkan atau enggak gitu? Begitupun selanjutnya, tambah manfaat enggak kehidupan kita bagi orang lain? Mungkin bagi orang tua kita, mungkin bagi orang-orang yang kita sayangi, mungkin bagi sahabat-sahabat kita. Karena jangan sampai karirnya bertambah, gajinya bertambah, tapi kita pada saat yang bersamaan kita pun juga meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, dan malah kita pun juga tidak menghadirkan kebermanfaatan kepada manusia. Inilah pentingnya berkah. Maka oleh karena itu, ketika kita bicara tentang berkah finansial, ini kan hari ini kita bicara berkah. Jadi apa sih berkah finansial itu? Kalau boleh saya rumuskan, berkah finansial adalah aktivitas keuangan yang didasarkan pada aturan syariah sebagai sarana untuk mendekat taat kepada Allah, sehingga membawa ketenangan hati dan kebahagiaan hidup, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Jadi yang dia bayangkan bukan hanya senang di dunia. Kalau dia lapar kemudian dia makan bukan hanya itu. Tapi dia akan lihat tuh, kira-kira yang saya makan ini makanannya halal atau tidak. Kemudian saat nanti dia bertambah karirnya, bertambah gajinya, apakah tambah baik gak sama orang tuanya? Mungkin nanti Mbak Prita akan bahas ada yang namanya generasi sandwich misalnya. Mereka teman-teman milenial yang juga harus ngurusin keluarganya, harus ngurusin adiknya, harus ngurusin orang tuanya dan segala macam. Kemudian dia ngerasa terbebani. Jangan-jangan kita di saat itu sedang diundang keberkahan oleh Allah tapi kita nggak tahu caranya. Maka ketika bicara berkah finansial, bicara aturan finansial yang sesuai dengan aturan syariah untuk bisa mendatangkan ketenangan hati dan juga kebahagiaan hidup. Nah, bagaimana konsepnya? Ada 3. Kalau kita bicara tentang berkah finansial, maka ada 3. Ini yang paling mudah. Pertama, berkah cara mendapatkannya. Yang kedua, berkah cara membelanjakannya. Dan yang ketiga, berkah cara mengelolanya. Jadi kalau disebut berkah finansial itu ada 3 aspek yang paling penting. Cara mendapatkannya, cara membelanjakannya, dan cara mengelolanya. Yuk kita bahas satu persatu ya, ini pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan aja ya. Baik. Pertama, ini sebagai guidance dulu, prinsip utama kenapa berkah itu penting. Saya menemukan kalimat kira-kira begini. Jangan khawatirkan rezekimu. Karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tapi khawatirkanlah keberkahan rezekimu. Karena itu masih samar dan harus dikejar. Banyak di antara kita yang memahaminya, Ustadz kok rezeki saya beda ya sama orang lain? Hilman kok saya tuh kerja capek tapi kok hasilnya sedikit dan segala macam. Mulai hari ini gak boleh bilang seperti itu. Karena sungguh setiap orang itu rezekinya sudah diatur oleh Allah. Gak mungkin Allah itu zolim sama hambanya. Gak mungkin Allah tuh gak adil sama kita. Yang membedakan kita dengan orang lain itu bukan kuantitas rezekinya, tapi yang membedakan adalah kualitas rezekinya. It's mean keberkahannya. Maka ketika kita bicara berkah, itu sesuatu yang harus dikejar. Dan salah satunya yang pertama adalah berkah cara mendapatkannya. Ada 3 poin utamanya. Kalau bicara berkah mendapatkan ada 3. Pertama, saat kita bekerja, saat kita berbisnis, perbaiki niat kita. Niatnya kudu lillah, fillah, billah. Karena tadi Mas Adrian Masya Allah menyampaikan satu statement yang sangat bagus sekali. Bahwa ketika nanti di hari kiamat, seseorang tidak akan bergeser kakinya kecuali ditanya beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan yang paling pamungkas sekaligus menentukan kepada kita adalah pertanyaan tentang keuangan kita, tentang harta kita, tentang pekerjaan kita. Dan berarti kalau kita bekerja, niatnya kudu benar. Niatnya kudu lillah karena Allah, fillah dengan cara Allah, dan billah pun juga ada di track yang Allah inginkan. Nah ini yang harus kita perbaiki. Kalau niat ini benar, maka kalau hasil dari pekerjaan kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Contoh misalnya begini, teman-teman berharap gajinya 2 digit, tapi yang datang 2 koma misalnya. Ustadz, aku kan maunya 2 digit, tapi kok yang datang 2 koma. Kalau teman-teman paham ketika bekerja niatnya karena Allah, maka yakin saja mungkin Allah tidak balas hasilnya di dunia, Allah sedang siapkan hasilnya di akhirat. Dan ingat, Allah tuh nggak pernah tidur. Kalau bos kita lupa dengan KPI kita, kalau atasan kita mungkin lupa dengan kinerja kita, Allah nggak akan lupa. Dan Allah akan nyatat itu tergantung niat kita dalam bekerja. Maka yang pertama, perbaiki niat kita. Kudulillah, fillah, dan billah. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar. Islam itu agama yang menuntut ikhtiar terbaik. Gak ada istilah, udahlah yang namanya rezeki mah nanti kan turun dari langit, kalem we, gak usah dicari. Gak bisa. Bahkan ada satu kisah, Khalifah Umar bin Khattab itu pernah marah kepada seorang pemuda yang ketika jam 9 pagi dia duduk di masjid. Jam 9 pagi duduk di masjid. Kemudian Umar sambangi pemuda itu bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Kemudian pemuda itu menjawab, aku sedang sholat. Kata Umar, sudah selesai sholatnya? Kemudian dia menjawab, sudah. Kalau sudah, keluar dari masjid. Ini waktu untuk kamu bekerja. Ini waktu untuk kamu ikhtiar. Maka Islam itu agama yang menuntut kita untuk ikhtiar, untuk usaha, untuk bekerja. Bukan malas-malasan. Stop jadi kaum rebahan milenial sekarang. Saatnya Anda menjadi kaum perubahan. Nah, ketika ikhtiar bagaimana caranya? Ikhtiar bumi, bekerja dengan profesional.
Ada juga ikhtiar langit. Ketuk pintu langit dengan apa? Berdoa. Nah, baru yang ketiga, ketika bicara tentang cara mendapatkan, tentu harus halal dan juga thayyib. Apa itu halal? Sesuatu yang dibolehkan menurut Islam, dan juga thayyib, sesuatu yang bisa membawa kemaslahatan. Kalau sudah tiga ini, maka insya Allah teman-teman berkah cara mendapatkannya. Ya. Dan tidak kalah penting adalah ketika dapat hasilnya, bersyukur. Syukur itu adanya di hati. Dan ini penting banget. Karena yang saya pahami, ketika bersyukur, sekecil apapun rezeki kita, pasti cukup untuk hidup. Sebesar apapun rezeki kita, tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Dan keberkahan itu akan bisa didapatkan kalau hati kita lapang. Maka ini rumusnya. Tolong dicatat baik-baik oleh teman-teman milenial semua ya. Rumusnya adalah, hati lapang, hidup senang. Tolong dicatat dan ditulis di layar, ada kan muncul ya. Hati lapang, hidup senang. Hati lapang, jodoh datang. Hati lapang, masalah hilang. Hati sempit, hidup sulit. Hati sempit, jodoh rumit. Hati sempit, masalah membelit. Boleh diklik. Ya teman-teman. Jadi semua bermula dari cara mendapatkannya, dan itu bermula dari hati kita. Ya, insya Allah. Kalau sudah itu yang kita dapatkan, maka cara mendapatkan kita sudah disebut berkah. Baru yang kedua, kita bicara tentang berkah cara membelanjakannya. Gimana mulainya? Pertama, ketika kita dapat uang, dapat penghasilan, dapat income, maka poinnya adalah Allah is priority. Allah sebagai prioritas. Jangan hanya berpikir tentang keuangan di masa tuamu, tapi juga berpikir tentang akhiratmu. Ada zakat, ada infak, ada sodakoh, ada wakaf. Itu sesuatu yang harus kita keluarkan. Karena itu adalah hak orang lain dari harta kita. Dan insya Allah teman-teman milenial harus belajar dengan detail. Apa bedanya ahilman, zakat, apa bedanya infak, apa bedanya sedekah, apa bedanya wakaf. Kita akan bahas itu. Kemudian yang kedua, utamakan needs bukan wants. Tadi ayahanda gubernur Masya Allah menyampaikan kepada kita ya. Utamakan needs bukan wants. Gimana sih cara ngebedain needs sama wants? Simple banget. Needs itu, jika kamu tidak bisa memenuhinya, maka yang akan dirugikan adalah dirimu. Tapi kalau wants, jika kamu tidak bisa memenuhinya, maka yang dirugikan adalah gengsimu. Dan sampai hari ini, belum ada obat dari penyakit yang namanya GENGSI, gengsi, gak ada. Teman-teman mau sampai kapan ngejar gengsi, gak akan pernah ketulungan. Karena memang itu adalah penyakit dari diri kita. Dan sampai yang ketiga, ketika belanja bersikap pertengahan. Tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit. Islam tidak mengajarkan kita untuk kemudian, kok Islam ngekang banget ya Ustadz? Enggak, silakan. Kalau mampu silakan. Ya, tapi ingat ukur kemampuan kita. Ya, kalau kita mau minum kopi misalnya yang agak mahalan sedikit, ya silakan. Asalkan kita mampu. Tapi kalau tiap hari karena hanya ngejar gengsi, agar teman-teman ngelihat kita di sosmed kemudian story-nya diisi dengan kopi yang mahal, maka itu bukan behavior yang baik dalam Islam. Ya, maka yang kedua, cara membelanjakannya. Nah, hidup itu murah, hidup itu mudah, yang rumit pikiranmu. Hidup itu murah, yang mahal gengsimu. Jadi dalam membelanjakan kita, fokus dengan kehidupan kita, bukan dengan gaya hidup kita. Kalau kita hanya mengejar gengsi, maka kita akan capek dibuatnya. Ya, dan yang terakhir, berkah cara mengelolanya. Pertama, susun perencanaan keuangan. Nanti Mbak Prita akan banyak bahas gimana cara nyusunnya. Dan yang kedua, dalam mengelola itu pilihlah produk yang berbasis keuangan syariah. Kalau mau nabung, nabunglah di bank syariah. Kalau mau investasi, investasilah di reksadana syariah atau di pasar modal syariah. Kalau mau ngeluarin sesuatu yang jangka panjang, hari ini Masya Allah ada perpaduan produk yang bagus sekali. Cash wakaf linked sukuk, Masya Allah. Teman-teman nanti bisa belajar tuh gimana obligasi syariah. Ternyata di Islam juga ada. Kalau teman-teman pengen mengantisipasi resiko, maka pilihlah resikonya dengan asuransi syariah. Dan hari ini ada. Indonesia salah satu negara yang Masya Allah sekarang menjadi tren terdepan untuk lembaga keuangan syariah. Sudah nggak ada alasan lagi, ada yang bilang, Ustadz ribet ke syariah itu. Di desa saya nggak ada, di kampung saya nggak ada. Saya masih enaknya pakai yang misalnya yang nggak syariah. Coba deh pelajari dulu, kemudian dalamin dulu. Insya Allah teman-teman akan menemukan kemudahan yang sama
daripada apa yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Dan di syariah itu ada. Ya, kalau sudah begini, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan tadi. Jadi berkah cara mendapatkannya, berkah cara membelanjakannya, dan juga berkah cara mengelolanya. Dalam bekerja, jangan hanya sekedar sibuk mengejar seberapa banyak jumlahnya, tapi sibuklah untuk meraih seberapa besar berkahnya. Jika kamu sibuk mengejar jumlahnya, maka sampai kapanpun kamu akan lelah dibuatnya. Namun jika kamu fokus meraih berkahnya, maka ketenangan hati, keberkahan hidup, maka kamu akan mendapatkannya. Dan terakhir, saya kasih doa ya. Ini saya doanya, tolong dicatat oleh teman-teman semua. Ada satu doa dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang memohon keberkahan. Ya, ini hari Jumat dan Jumat sore kita tahu adalah waktu mustajab. Silakan dibacakan di hatinya, kemudian dituliskan doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Insya Allah, kalau ini kita pelajari, kita bisa mengawali behavior keuangan kita untuk meraih keberkahan.